Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fatur Rahman selaku mahasiswa yang mengambil mata kuliah Deep Learning. Di sini saya akan mempresentasikan hasil temuan saya terkait metode atau model CNN atau Convolutional Neural Network. Di sini Convolutional Neural Network. Apa itu CNN atau yang tadi saya sebutkan, yaitu adalah salah satu jenis algoritma deep learning yang memang dirancang khusus untuk memproses data yang memiliki struktur grid seperti gambar atau pixel. Nah, inspirasinya itu dari cara kerja korteks visual gitu pada otak manusia dalam mengenali objek. Nah, fungsi utamanya itu adalah klasifikasi gambar, deteksi objek, dan segmentasi gambar. Nah, mengapa CNN gitu? Kenapa kita harus memilih ataupun kenapa harus ada CNN gitu? Nah, karena ada masalahnya itu adalah pada neural network biasa atau MLP, di mana mengharuskan gambar di flatten atau diratakan menjadi satu vektor panjang. Nah, lalu kehilangan informasi spasial atau posisi mata, hidung, telinga jadi tidak beraturan. Jumlah parameter meledak gitu. Komputer sangat berat untuk gambar resolusi tinggi. Nah, makanya dibuatlah atau dihadirkanlah CNN gitu untuk mempertahankan struktur spasial gambar. Terus menggunakan teknik parameter sharing atau yang lebih efisien. Nah, ini arsitektur umum CNN. Ada input, terus feature learning, ada classification. Nah, selanjutnya ada convolutional layer, di mana ada inti dari CNN yaitu proses convolutionnya. Terus ada cara kerjanya yaitu menggunakan filter atau kernel yang bergeser di atas gambar input. Lalu outputnya menghasilkan feature map. Nah, ini tujuannya untuk mendeteksi fitur visual seperti tepi atau edge, warna, dan bentuk geometris. Selanjutnya ada fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi yang digunakan adalah ReLU. Nah, di mana fungsinya itu adalah mengubah nilai negatif menjadi 0. Lalu rumusnya itu adalah fx sama dengan max 0x. Nah, terus tujuannya itu adalah menambahkan nonlinearitas agar model bisa mempelajari pola yang kompleks atau rumit. Nah, setelah itu ada pooling layer, di mana tujuannya itu adalah downsampling, yaitu mengurangi dimensi atau ukuran gambar untuk mengurangi beban komputasi. Nah, jenisnya adalah max pooling, jenis populernya. Cara kerjanya yaitu mengambil nilai terbesar atau maksimum dalam area filter tertentu. Nah, manfaatnya adalah membuat model lebih kebal terhadap pergeseran kecil atau distorsi pada gambar. Nah, pooling ini seperti membuat ringkasan dari area 4x4 pixel gitu. Kita hanya ambil satu pixel yang paling menonjol atau nilainya paling tinggi. Nah, ini membuat ukuran si datanya itu mengecil, tapi informasi pentingnya tuh atau fitur utamanya tuh tetap tersimpan seperti itu. Nah, terus bedah komponen keempatnya adalah fully connected layer gitu. Nah, itu flatten gitu ya, mengubah data matriks dari 2D atau 3D menjadi vektor 1D. Terus fully connected dense layer gitu ya, dimana menghubungkan semua neuron dari layer sebelumnya. Terus output layernya itu softmax, itu mengubah nilai numerik menjadi probabilitas, jadi antara 0 sampai 1. Nah, contohnya misalkan kucing 80%, anjing 15%, terus burung 5%. Nah, setelah fitur diekstrak, mata ketemu telinga ketemu, data masuk ke sini gitu untuk diputuskan. Ini adalah otak penentu akhirnya gitu. Layer ini akan bilang bahwasanya misalkan karena ada fitur kumis dan telinga lancip, probabilitas ini adalah kucing sebesar 80%. Nah, jadi di sini ya penentuannya di fully connected layer. Nah, kesimpulannya CNN adalah metode terbaik saat ini untuk pengolahan data citra. Itu terus keunggulannya terletak pada kemampuan mengekstrak fitur secara otomatis, yaitu tanpa perlu handcrafted features gitu ya. Nah, terus terdiri dari lapisan konvolusi, ReLU, pooling, dan fully connected layer gitu ya. Nah, rangkuman presentasi itu kesimpulan. Nah, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Nah, di sini saya sudah membuat
membuat studi kasusnya atau codingannya. Nah, ini adalah strukturnya gitu ya, struktur daripada CNN ini bisa dilihat seperti ini. Nah, terus di sini di bagian ini kita menginstal kode pustaka gitu yang diperlukan untuk pemrosesan gitu, seperti contraction di sini untuk memecah singkatan kata Inggris gitu ya. Nah, terus mengimpor modul utama seperti nah ini TensorFlow gitu ya, TensorFlow, terus Pandas dan NumPy gitu. Nah, terus selanjutnya adalah memuat dataset. Nah, dataset ulasan film saya menggunakan review movie gitu ya, review movie. Nah, ini diunduh terus dimuat. Data ini tuh memiliki dua kolom, yaitu review, teks ulasan, dan sentimen gitu, label positif atau negatifnya. Nah, lalu di sini pun ada pemisahan datanya gitu ya. Pemisahan data ini dibagi. Nah, ini yang trend review menjadi 35.000. Ulasan pertama ini data latihnya, terus data ujinya tesnya itu 15.000. Nah, selanjutnya yaitu pembersihan teks atau text wrangling dan normalization. Nah, sebelum memasukkan model, teks mentah dibersihkan agar lebih mudah dipahami oleh komputer. Nah, di sinilah prosesnya gitu. Nah, proses korpus ini melakukan hal berikut. Nah, ini tuh menghapus HTML, terus membersihkan tag HTML seperti BR, terus menggunakan beautiful shop gitu. Nah, terus normalisasi aksen, dimana mengubah karakter beraksen seperti corak menjadi karakter ASCII gitu, biasa gitu. Terus ekspansi singkatan, mengubah singkatan menjadi kata penuh, misalnya don't menjadi do not. Terus menggunakan library contraction. Nah, terus pembersihan karakter, menghapus karakter spesial dan angka gitu. Jadi diubah semua huruf menjadi huruf kecil, lowercase. Nah, terus kita masuk ke prapromsesan gitu, dimana tokenisasi menggunakan tokenizer dari keras untuk mengubah kata-kata menjadi urutan angka atau indeks. Nah, setiap kata unik mendapatkan nomor ID sendiri. Terus padding gitu, penyeragaman panjang. Nah, karena panjang ulasan berbeda-beda, nah kode menetapkan max sequence length-nya itu sebesar 1000 gitu ya. Nah, 1000 tadi. Nah, terus ulasan yang lebih panjang akan dipotong. Nah, terus hasilnya tuh adalah matriks angka yang seragam. Ya, terus encoding label gitu, dimana label positif dan negatif diubah menjadi angka biner gitu ya, dari antara 1 dan 0 menggunakan label encoder. Nah, seperti itu. Nah, terus masuk ke membangun model CNN. Nah, untuk membangun model CNN, sebentar. Nah, ini jadi embedding layer gitu ya, mengubah indeks angka dari tokenisasi menjadi vektor padat yang berukuran 300. Nah, ini 300 dimensi agar model ini memahami hubungan makna antar katanya. Terus convolution layer, dimana biasanya CNN itu dipakai untuk gambar 2D. Nah, tapi di sini menggunakan conv ID ini, dimana R ini tuh menggeser jendela filter gitu, filter sepanjang kalimat untuk mendeteksi pola frasa seperti sangat bagus atau tidak suka. Nah, terdapat 3 lapis 1D dengan jumlah filter yang bertingkat gitu, ada 128, ada 64 dan ada 32. Nah, terus max polling. Nah, max polling ini digunakan setelah setiap satu dimensi. Ini ada max polling gitu ya. Itu untuk mengambil fitur yang paling menonjol, nilai maksimum gitu, dan mengurangi dimensi data agar komputasi itu lebih ringan. Nah, terus ada dense layer. Nah, di sini dense layer tuh flatten tuh
meratakan hasil konvolusi menjadi satu vektor panjang. Nah, terus ada dense 256 unit. Nah, ini itu tuh untuk layar neural network tuh biasa untuk memproses fitur gitu. Nah, di sini juga ada ReLU gitu ya aktivasinya. Terus dense 1 unit, aktivasinya sigmoid, layar output akhirnya yang menghasilkan probabilitas 0 hingga 1 gitu. Nah, ini untuk menentukan sentimennya. Nah, terus pelatihan dan evaluasi gitu ya. Ini model training, model pelatihannya dimana modelnya dilatih selama 2 epoch tadi ya kalau nggak salah tuh nah ini 2 epoch gitu ya dilatih dengan batch size 128. Nah, ini batch size nya 128. Nah, hasil trainingnya menunjukkan akurasi yang sangat tinggi gitu ya pada latih sekitar 95% di sini ya. Terus evaluasinya modelnya diuji pada 15.000 data uji yang tidak pernah dilihat model sebelumnya. Nah, akurasi akhirnya mencapai 89%. Terus laporan klasifikasinya kode menampilkan precision, recall. Ini tadi 89%, menampilkan precision, recall dan F1 score untuk melihat performa detail pada kelas positif dan negatif. Terus confusion matrixnya itu menampilkan tabel perbandingan antara prediksi modal dan label sebenarnya. Berapa banyak itu positif yang benar terprediksi positif dan seterusnya gitu. Nah, dari hal ini tuh kesimpulannya kode ini tuh berhasil membuktikan bahwa algoritma CNN yang biasanya untuk gambar sangat efektif untuk tugas klasifikasi teks NLP dengan akurasi mencapai hampir 90% pada dataset ulasan film ini gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait metode atau model CNN ini. Maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.